Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana caranya untuk memprogram akar bonsai atau bahan bonsai kita. Mungkin teman-teman sering menemukan kasus di mana salah satu akar terlihat lebih dominan daripada akar-akar yang lain. Nah, ini tentu saja akan merusak penampilan dari bahan bonsai kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membesarkan akar-akar yang kecil yang tidak mau membesar ini? Sebenarnya antara akar dan dahan atau perantingan di atas memiliki hampir banyak kesamaan. Seperti halnya dahan-dahan di atas ini, kalau misalkan ada satu dahan yang paling dominan, yang paling besar, dan kita tidak menyetop pertumbuhannya, maka dahan-dahan yang lain juga otomatis tidak akan membesar. Jadi energi tumbuhnya nanti akan tersedot semua oleh dahan yang besar yang paling dominan. Begitu juga dengan bagian perakaran. Jika ada perakaran yang paling dominan, yang paling besar, maka yang akar kecil ini akan sulit untuk membesar. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa membesarkan akar-akar yang kecil ini? Caranya kita harus menyetop akar yang besar ini, dalam artian menyetop pertumbuhannya. Jadi untuk menyetopnya kita hampir sama juga seperti melakukan pada penyetopan pertumbuhan pada percabangan di atas. Kita cukup membuang bagian akar yang paling dominan ini, tetapi tetap meninggalkan akar serabut di bawahnya. Jadi jangan dipotong habis, tapi kita cek dulu perakarannya di bawah seperti apa. Nah, ini saya akan coba membukanya dan melihatnya. Nanti kita bisa melakukan pengecekan seperti apa kita akan melakukan pemotongan akarnya. Ini kita buka dulu. Nah, di sini akar yang paling dominan ini adalah akar yang ini. Ini akar yang paling besar. Jadi kita harus menyetop pertumbuhannya ini dengan cara memotongnya di bagian bawah. Jadi kita bisa melihat seperti apa perakarannya di bawah. Tetapi kita pemotongannya juga tetap meninggalkan akar-akar serabut. Jadi sehingga perakarannya ini tetap hidup dan tidak mati. Begitu juga sebenarnya kan kalau misalkan kita melakukan penyetopan pertumbuhan di atas, kita juga kan tidak memotongnya secara habis, tetapi tetap menyisakan daun-daun atau perantingan yang ada di bawahnya. Ini ternyata sudah sangat menggulung. Saya akan coba membongkarnya lebih banyak agar perakarannya ini terlihat. Sebenarnya kalau teman-teman lebih simpel ketika melakukan penggantian media, bisa sekaligus melakukan penataan akarnya ini, jadi bisa lebih jelas terlihat.
Oke, kita coba angkat saja. Nah, ini akarnya seperti ini. Kita akan lihat di sebelah mana dia menyambung perakarannya ini. Ini walaupun bonsainya kecil, tetapi perakarannya ini sebenarnya sudah cukup matang di pot. Karena ini saya program di dalam pot terus, tidak pernah di ground. Jadi perakarannya ini sudah sangat matang di dalam pot. Nah, dia terlihat di sini. Jadi sebenarnya kita tinggal melakukan pemotongan di sini. Ini cukup aman karena bagian atasnya dia masih ada memiliki akar serabut. Dan untuk jenis ulmus ini juga tidak terlalu rewel untuk masalah pertumbuhannya. Pembuangan akar ini juga berfungsi agar perakarannya tidak terlalu padat di dalam, sehingga nanti pertumbuhan akar yang lain tidak terganggu. Jadi pengurangan akar ini banyak memiliki fungsi. Terkadang kita suka salah berpikir kalau akarnya ini terlalu banyak malah bagus, tapi sebenarnya kalau akarnya sudah terlalu padat malah itu sebenarnya akan menghambat pertumbuhan dari bonsai kita. Nah, ini kita sudah melakukan penyetopan pertumbuhan perakarannya ini. Dengan begitu kita tinggal menanamnya kembali dan melihat nanti bagaimana efeknya terhadap perakaran-perakaran yang lain. Ini kita tinggal menanamnya kembali seperti semula. Di sini saya menggunakan pasir malang karena pasir malang ini sangat bagus untuk pertumbuhan akar. Dia steril, tidak akan menyebabkan kebusukan pada akar, dan bagus untuk merangsang pertumbuhan akar-akar serabut. Ini sudah selesai kita tanam seperti semula. Nah, harapannya nanti dengan telah kita memotong pertumbuhan akar yang paling dominan ini tadi, akar-akar yang kecil ini akan mengejar ketertinggalan pembesaran atas besaran akar yang paling dominan ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua.